Video ini menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam tokoh Anoman. Warnanowan, Warwijil Sile, Wanaro Sweta. Oh, bang 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 bang. Wah, Tito Prabu Gumanti Duyodo. Wadah raksasa kalagadu. Yen yukti perwira pada pitodakan kuyajanatu. Yeki wanara sweta maka sadrun totan dawle. Ya, untuk diketahui, tokoh Anoman adalah tokoh yang merupakan idola daripada masyarakat Bali, mungkin juga masyarakat Jawa. Kenapa? Karena wayang Anom itu sendiri adalah mengandung beberapa makna, beberapa arti yang menjadi tauladan daripada kehidupan kita di masyarakat Bali khususnya. Lihat daripada bentuk gelungnya, dari gelung supit urang, ini adalah simbol daripada kesatria. Ya, karena Anom itu adalah seorang keturunan Brahmana, keturunan dewa yang mempunyai jiwa kesatria untuk membela kebenaran, menghapus kejahatan demi tegaknya dharma di dunia ini. Kata Anom itu sendiri adalah berarti Anom berarti muda, berarti suci. Ya, karena tokoh Anom sendiri adalah tokoh yang suci. Yang lihat dari warnanya, Anom itu adalah berwarna putih, juga merupakan lambang kesucian. Dari mana kita dapat buktikan? Satu, Anom itu mempunyai karakter yang teguh. Beda kalau kita bandingkan dengan Anggada. Makanya anak-anak muda mestinya meniru daripada sifat-sifat Anoman. Karena sifat Anoman adalah sifat yang tidak gampang terkontaminasi, tidak gampang dicuci otaknya oleh tokoh-tokoh lain yang ingin menghancurkan dharma. Buktinya, bagaimana Anoman waktu diutus oleh Rama untuk menyelidiki di mana tempatnya Dewi Sita. Saat itu si Rawana tidak mampu untuk mencuci otaknya biar dia bermusuh kepada Sri Rama. Sehingga berangkat ke Alengka Anoman, pulang pun adalah Anoman. Beda dengan Anggada. Anggada adalah tokoh yang labil. Sehingga baru dia datang ke Alengka, terkontaminasi, dicuci otaknya oleh Rawana supaya dia berbalik memusuhi Rama, karena dia dicuci otaknya oleh Rawana. Dikatakan bahwa matinya Subali itu adalah karena Rama. Maka itu untuk apa kamu mengabdi kepada Rama? Mesti kamu membayar jasa bapakmu dan membunuh si Rama. Akhirnya karena labilnya Anggada akhirnya pulang memusuhi Rama. Tetapi Anoman tidak seperti itu. Anoman adalah tokoh yang sangat setia pada junjungannya, yaitu Rama, sebagai simbol Wisnu. Makanya dari sana kita bisa mengatakan bahwa Anoman itu adalah ingin sekali menegakkan kebenaran demi adanya kehidupan yang maha suci di dunia ini. Makanya dia sangat setia kepada Rama sebagai titisan Wisnu. Dan di samping itu, kalau kita melihat kain yang dipakai oleh Anoman ini adalah berwarna hitam putih, itu adalah simbol keseimbangan, simbol tidak labil. Karena Anom itu sangat seimbang sekali antara memaknai dharma dan mempraktekkan dharma, dan sangat menghargai, menjaga image
hidupnya karena dia sebagai putra Bayu sehingga disebut Bayu Temaja. Dia sebagai putra Siwa dengan menegakkan kebenaran dan kesucian dalam kehidupan ini. Dan samping itu Anom itu sendiri dia adalah hidup di dua zaman. Satu di zaman Ramayana mengabdi kepada Rama, dan dua dia juga diceritakan dalam dunia Mahabharata. Apabila kita melihat cerita Arjuna Pramada, di sana Anom itu dikisahkan di mana saatnya Arjuna itu sombong, sehingga disebut Arjuna Pramada karena Arjuna sombong. Saat dia jalan-jalan sama Kresna di pantai di tepi laut, dia melihat ada jembatan yang menghubungkan Gunung Mahendra dengan Alengka yang namanya jembatan Setubandha. Saat itu si Arjuna bertanya kepada Kresna tentang sejarah daripada Setubandha itu, dan si Kresna menceritakan bahwa Setubandha adalah sebuah jembatan yang dibangun oleh Rama dalam cerita Ramayana untuk menghubungkan Mahendra dengan Alengka, dan jembatan itu dibuat berbulan-bulan oleh Kera. Disinilah si Arjuna itu sombong. Kalau Kakanda mengatakan bahwa Rama adalah tokoh yang hebat, masa membangun jembatan seperti ini saja malah berbulan-bulan. Kalau saya mungkin dalam hitungan menit bisa menciptakan jembatan seperti ini. Ya, akhirnya si Arjuna laut dipanah dan terbentanglah jembatan Setubandha yang kedua, yang tidak bisa dibedakan, yang sulit diketahui mana yang asli dan mana yang imitasi. Tetapi Kresna tidak percaya. Iya, biasanya pekerjaan yang diambil cepat dan diambil dengan waktu yang pendek akan punya kualitas yang berbeda. Ya, kalau Kakanda itu kurang percaya dengan Setubandha buatan Arjuna, aku bersumpah, siapa yang bisa merusak jembatan buatanku, aku akan menyembahnya. Nah, saat itulah muncullah Anoman yang bilang kepada Arjuna, aku akan mencoba menguji kekuatan jembatan karyamu. Akhirnya Anoman naik ke atas jembatan itu langsung patah. Nah, di sinilah Anom itu dikasih umur panjang adalah untuk membasmi semua kejahatan. Karena Rama ada berpikiran karakter Rawana tidak akan pernah hilang. Karena itu memang adalah gambaran Dewa Bineka, baik dan buruk. Buruk itu tidak bisa akan dihilangkan dari dunia ini. Hanya bisa dikuasai atau bisa diatasi. Nah, maka Anom itu diberi umur panjang adalah untuk dia mengendalikan, menguasai supaya adharma itu tidak sampai berada di atas dharma. Nah, makanya sifat Arjuna waktu itu adalah sifat Rawana, sombong, pramada. Makanya Anom yang punya tugas untuk memberikan pendidikan kepada Arjuna agar dia tidak sombong. Nah, makanya Setubandha itu akhirnya dilestarikan sebagai atribut untuk memberikan nasihat kepada umat manusia. Maka daripada jembatan Setubandha karya Arjuna itu dan karya Rama itu divisualkan dalam bentuk naga pada atribut umbul-umbul yang kita miliki. Nah, itu artinya sebuah gambaran supaya setiap orang yang melakukan persembahyangan di pura supaya dipikirnya itu tidak ada sifat-sifat pramada, sifat-sifat sombong. Karena sifat sombong, sifat pramada adalah sebuah sifat yang tidak akan mampu membawa kita ke dunia tujuan kita, yaitu sangkan para dumadi. Nah, makanya Anom di sini sangat mempunyai nilai-nilai pendidikan yang sangat penting, memberikan pendidikan kepada umat manusia bahwa kesombongan pramada itu adalah sifat yang tidak akan mampu membawa kita ke sangkantara dan tidak mampu akan membuat ajangnya dunia ini dalam hitungan dharma atau positif. Maka dari itu generasi muda mestinya meneladani
Anoman sebagai tokoh yang setia bakti kepada junjungan, kepada pimpinan, setia bakti kepada bangsa, setia bakti kepada negara. Nah, makanya dia ini adalah sebagai tokoh anak muda. Makanya kalau kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai bapak yang membangun Indonesia ini, dia mengatakan, berikan aku 10 anak muda, akan kugoncangkan gunung Mahameru. Dia waktu itu tidak minta orang tua, tapi dia minta anak muda, kan siang goncangkan gunung Mahameru. Yang dimaksud itu adalah anak muda yang mempunyai pikiran maju demi memajukan sebuah bangsa. Itulah Anoman. Anoman itu adalah tokoh yang memiliki sifat setia, sifat suci, betul-betul mengabdi kebenaran, dan tidak melakukan hubungan seks demi bebasnya untuk mengabdi kepada kebenaran, mengabdi kepada Tuhan. Nah, makanya dari itu, Anoman ini memang sudah sepantasnya kita jadikan teladan, karena banyak mempunyai nilai-nilai pendidikan untuk bukan memanusiakan manusia, tetapi untuk mendewakan manusia. Artinya dari alam manusia bisa meningkat ke alam dewata, bukan memanusiakan manusia. Itu artinya jalan di tempat, untuk membuat manusia untuk bisa menjadi dewa. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, marilah kita bersama-sama menteladani karakter-karakter Anoman yang tidak gampang dicuci, tidak gampang terkontaminasi, apalagi dalam kondisi dunia global seperti ini. Banyak sekali ada pengaruh-pengaruh positif maupun negatif yang datang dari dunia global ini. Maka dari itu, mari sifat yang teguh ing adharma, teguh satya bakti kepada negara itu mesti kita teladani. Kita bisa memfilter pengaruh-pengaruh luar yang datang, dan kita jangan cepat terkontaminasi untuk tidak mengabdi, tidak setia kepada bangsa dan negara. Itulah nilai-nilai pendidikan yang ada pada tokoh Anoman yang mesti kita teladani. Sehingga Anoman itu dipercaya oleh Rama yang akan mampu mengemban tugas untuk menegakkan dharma, untuk mengontrol adharma, tidak sampai menguasai dharma. Maka itu Rama memberi dia umur panjang seumur dunia. Seperti itu mungkin bisa kita ketahui nilai-nilai pendidikan yang ada pada tokoh Anoman. Dari klasifikasi tahun 71, yaitu klasifikasi tari sakral dan profan bidang tari. Ketika itu dibuat sebuah penggolongan yang secara umum, wali, bebali, dan bali-balihan. Dan berdasarkan klasifikasi itu, secara umum wayang wong itu termasuk bebali. Tetapi situasi di Bali itu sangat ditentukan oleh situasi desa Kalopatre. Jadi setiap desa itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, ketika melihat situasi wayang wong di Kamasan, itu tidak bisa lagi disebut sebagai drama tari bebali. Dia sudah masuk ke wali, karena dia menjadi bagian inti dari pelaksanaan upacara. Begini, sentra tari itu kan singkatan dari seni drama tari, sebuah tarian yang memakai dialog gerak, tidak memakai dialog verbal. Jadi sentra tari Ramayana, Jayaprana itu semuanya termasuk sentra tari, dan itu mulai muncul di Bali sejak tahun 1962.
ya, diawali dengan Sinatari Jayaprana. Tahun 65 baru Ramayana dan lain sebagainya. Ya, nah lalu Pramentari itu adalah Sinatari singkat. Ya, Sinatari singkat. Ya, bisa pakai dalang, bisa pakai apa, tidak pakai dalang gitu. Sinatari juga sama. Sinatari bisa pakai dalang, bisa tidak pakai dalang. Ya. Kalau drama tari, dia adalah sebuah tarian berlakon yang penari-penarinya berdialog langsung. Ya, berdialog langsung, berdialog verbal, dia berkomunikasi dengan bahasa verbal. Hanoman ini kan sesungguhnya kera berwujud manusia. Ya. Jadi kera berwujud manusia gitu ya. Kera manusia gitu ya. Kera manusia maksudnya itu wujudnya dia kera tetapi perilakunya manusia dewa gitu. Ya. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, Hanoman itu adalah putranya Sang Hyang Bayu. Ya, jadi dia putra anak Tuhan gitu. Nah, karakter yang paling menunjukkan Hanoman ini sebagai tokoh yang berbeda dengan yang lain. Satu, dia mempunyai kesetiaan. Rasa kesetiaannya yang begitu tinggi. Dia rela berkorban untuk membela kebenaran. Ya, jadi kesetiaannya. Terus yang kedua itu adalah kejujurannya. Ya. Dia tetap memegang nilai-nilai kejujuran, sehingga ketika terjadi pertempuran dan lain sebagainya, dia tidak mau melakukan pelanggaran terhadap ini. Ya. Dan yang ketiga itu adalah rasa percaya dirinya. Ya. Tanggung jawabnya yang tinggi. Jadi ketika diberikan tugas oleh oleh Rama, Hanuman tidak berpikir lagi, siap melakukan tugas, walaupun dia tahu dia akan mengarungi samudra yang begitu luasnya. Jadi tiga hal itu. Ya, tiga hal ini yang menjadi nilai-nilai pendidikan yang perlu diangkat dalam karakter Hanoman itu. Jadi keberaniannya, kejujurannya, dan rasa tanggung jawabnya. Mudra dalam garis besarnya nikel sebuah tarian yang menggambarkan bagaimana penggambaran Janana Kandel. Artinya simbol daripada organ tubuh yang ada. Itu besar niki Raja Yoga tidak dipakai oleh orang Hindu yang ada di Bali saja. Di India, di Tibet, di Jepang itu kau banyak mudra nikel. Banyak sekali. Bahkan mungkin ada ribuan jenisnya yang sebagai pendeta Hindu di Bali pasti tidak mampu menguasai itu semua. Jika mudra, jika bahasa untuk membahasakan Weda dalam artian pendek, umpamanya Om Sang Somoya Nama, umpamanya itu sama dengan jantung saya, dengan menyebut warna putih ada di timur, sastranya Sangkara, dengan begini saja bisa menjabarkan menjadi banyak gitu. Jika dengan memendekkan bahasa Weda dengan tarian terus kenten yang tetanganan nikel contoh tiang niki pasti tidak dikenal di istilah di luar jenis kenten itu hanya ada di Bali yang diwariskan oleh leluhur yang menjadi kewikuan dalam 3 mazhab di Bali, Siwa, Boda, dan Brahmana Resi. Niko yang mewariskan petanganan. Niko untuk membahasakan Weda dalam garis yang lebih gampang bagi penekun Jenano. Kita ke penjelasannya. Makin kait ke soniki, kenapa gerak tangan disebut mudra? Kita lihat sekarang ke Ramayana, karena kita membicarakan Hanoman itu harus melihat Itiyasa atau Purana daripada Ramayana. Di Ramayana itu Hanoman itu adalah putra daripada Siwa. Dia kecintaannya kepada yang menurunkannya Siwa, sehingga tarian tangannya itu sama dengan Siwa Nataraja, tarian Siwa, karena dia pengikut atau anak daripada Siwa sendiri.
Nike menyebabkan mungkin menjadi seperti itu lokal genius dari Nike. Mudra khususnya di Bali memang itu beda pendek yang dipakai oleh seorang pendeta, makanya disinilah bedanya, di mana mudra jenana kandel, di mana mudra untuk kesehatan. Nah ini jangan-jangan nanti ada pertanyaan, nah kayak yang di TV itu yang begini-gini itu apa itu mudra gitu. Nah, kan itu yang sering menjadi pertanyaan. Ada orang yang tidak bisa berbicara, kalau dia berdoa itu selalu ada di video itu kan, apa itu mudra gitu. Nah, inilah bedanya mudra di Bali, khususnya mengenai jenana kandel, bagaimana seorang pendeta bisa merekonstruksi tubuhnya menjadi siwa gitu. Ini makanya seperti nikang sarang gerai titiang bau, di mana huruf sang ini akan menjadi sangat banyak. Sang di Buana Agung, kemudian sang di Buana Alit, ini disatukan, merekonstruksi, inilah yang disebut dengan mudra gitu. Nah, kemudian di dalam patatanganan ini tidak terlepas seperti apa yang dikatakan bahwa Hanoman itu adalah tangan-tangannya memakai mudra. Karena Hanoman itu identik dengan Betara Bayunya, dengan gerakan tangan mudranya inilah membuatkan sebuah energi gitu. Ini yang apa namanya boleh dikatakan spesifik di Bali. Bagaimana seorang pendeta seperti tadi itu ada siwanya, ada budanya, kemudian ada resinya. Ini merekonstruksi semua di dalam proses mereka akan menjadi, di mana akan menjadi siwa, di mana akan menjadi sadasiwa, di mana akan menjadi paramasiwa. Inilah yang akan direkonstruksi di dalam proses mudra itu. Sehingga mudra yang dipakai oleh seorang sulingi tidak sama dipakai oleh orang kebanyakan untuk kesehatan atau untuk berkomunikasi. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai dalam Ramayana di dalam generasi muda ini, sebenarnya di salah satu sisi Ramayana itu banyak juga versinya. Nah, kalau dari versi kita Ramayana itu Rahwananya dibilang apa namanya Adama kan gitu. Di salah satu sisi mungkin di daerah lain belum tentu Rahwana itu orang yang adharma, malah justru pengagum cinta gitu. Rahwana itu adalah, kalau yang lihat di sini bisa kita menyimak nilai-nilai dalam sebuah proses cinta. Kalau Ramayana memar nafsunya, apa sih susahnya? Kalau bahasa yang sering dipakai sekarang kalau di Bali khususnya Rawana itu melegandang Sinto, itu apa sih susahnya begitu? Kenapa beliau tidak berbuat seperti itu? Nah, kan ini cinta ini. Ada kasih di situ, tidak serta-merta semua bisa dilakukan dengan kekuasaan, tidak bisa semua dilakukan dengan kedikjayaan, tapi ada kasih di situ. Kalau memang dari sudut pandang itu kita melihat Rahwana itu tidak jahat, gitu, tapi penuh dengan kasih. Gitu. Nah, kalau lagi dilihat dari tapuanya masuk ke dalam, apa iya Rahwana itu memang melegandang Sita? Kan begitu jadinya lagi sekarang. Apa tidak ada unsur lainnya gitu? Nah ini kalau di Ramayana yang lihat itu unsur-unsur kasih untuk generasi muda itulah yang harus ditanam. Sekarang ini kan masalah di generasi muda kita sekarang. Mohon maaf, benyang kebetulan ada yang pewiwahan, pasti rata-rata hamil duluan. Nah, ini kan generasi muda kita sekarang begitu. Di mananya yang salah ini? Gitu. Apa nilai-nilai itu yang kurang tertanam sehingga kita cuma melihat dari sebuah wayang saja atau pegelaran yang ada di Sukawati atau yang ada di Uluwatu, semua pegelaran begitu saja, kolosal yang dilihat sama tamu selesai. Tapi tidak pernah mendalami filosofi yang ada di dalamnya. Ini yang dia lihat.
kalau di Ramayana itu kasihnya kurang. Mari kita belajar sekarang dengan kasih. Rama begitu juga bagaimana setianya mereka bisa menunggu kasih Sinta kan gitu, sampai memperjuangkan sampai berapa banyak korban para kera, sampai bagaimana Sugriwa Subali itu kan semua berproses itu, berapa pengorbanannya karena cinta ya. Tapi sekarang kan beda, BMW mangan BMW. Nah ini makanya beliau malu gitu. Nah, kemudian dari mungkin nanti Rain yang lebih banyak bercerita tentang karena beliau sangat mendalami. Kemudian dari Mahabharata, kalau kita lihat dari sisi balik gitu, apa bedanya Sembuni dengan Krishna? Iya. Coba kita balik sekarang. Apa bedanya Sembuni? Orang-orang pinter itu kan sama pinternya. Bagaimana cuman kepintaran kecerdasan itu sekarang kita berlakukan di mana? Nah ini kalau kita melihat dari Mahabharata itu sangat besar sekali. Kalau kita memandang dari sudut politis, banyak sekali pelajaran di sana mengenai politik. Kemudian mengenai kesetiaan bernegara, banyak sekali yang kita dapat. Bagaimana Mahabharata itu berproses dari kelahirannya Pancapandawa dan seterusnya. Bagaimana dengan anak-anaknya Pancapandawa yang begitu muda sudah meninggal. Tapi banyak sekali kita dapat hikmah dari situ. Makanya kalau Titiang melihat itu, kalau dari cerita Mahabharata dan Ramayana ini ya saja, kalau bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa hebatnya. Tapi itulah kembali lagi, kita ini cuma akan melihat dari sebuah pegelaran kolosal begitu saja, sebuah keindahan tarian saja tanpa memaknai. Selesai nonton, bayar, pulang, tidur, puas, sudah gitu. Kan begitu sekarang. Nah, inilah generasi muda barangkali kalau bisa bahasa yang paling sederhana sebenarnya yang Tiang lihat itu bukan dari Begawan Gita, bukan. Memang diambil dari sana, tetapi bahasa dari Begawan Gita terlalu sulit untuk diterjemahkan untuk masyarakat umum, apalagi generasi muda yang memang tidak interest dengan spiritual, dengan mengupas makna gitu. Dia anak muda zaman sekarang itu perlu instan, lihat loh begini, jangan begini gitu. Bahasanya kalau zaman dulu ampunan agak galang busulnya, nah kan begitu. Itu kan bahasa Mekulit. Di Begawan Gita pun barangkali begitu. Sehingga menjadi sebuah fenomena yang sekarang itu menyembah leluhur akan ketemu planet leluhur. Nah, kalau diterjemahkan secara luas, secara jenana lagi dengan spiritualnya, dengan teologinya, tidak sesederhana itu kan. Nah, inilah yang perlu. Yang paling menarik sebenarnya apa yang ada di Pewayang di Mahabharata itu langsung kita pentaskan, langsung kita berikan sebuah maknanya, barangkali anak muda akan lebih tertarik ketimbang selalu kita dengungkan di dalam Begawan Gita bahasa-bahasa yang sulit memang untuk generasi, ada tahapan generasi yang memang mereka pelajari. Makanya leluhur kita sudah sangat hebat, di mana beliau memberikan prosesi di mana Brahmacari. Tapi mantan yang harus dipelajarin, yang diambil dari Begawan Gita kan gitu, bahasa-bahasa sederhana. Kemudian di mana dia akan menjadi Grahasta. Nah, itulah dan selanjutnya itulah yang sebenarnya ingin kita maknai di dalam sebuah cerita Ramayana dan Mahabharata. Mungkin kalau kita ingin memaknai nilai-nilai dalam Ramayana, yang bahas dulu bisa ambil garis besar seperti ini. Guna manta sang dasarata uruh sireng weda bageng dewa tan marupeng pitra puja
masih sireng suwo gotro kabeh. Ini kita akan maknai dengan bagus di Ramayana. Guna manta sang dasarata uruh ring dewa bakti uruh ring beda bakti ring dewa. Demikian besarnya seorang raja itu, tapi tetap tahu tentang ajaran agama dan sangat bakti kepada leluhur, kepada Tuhan itu sendiri. Sekarang sebagai generasi muda, jangankan baru sarjana, setelah menjadi profesor pun mungkin generasi muda itu harus tetap belajar, harus tetap mempercayai bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa turut campur tangan Tuhan. Gun manto sang dasar turun ring weda bakti ring hutan malupen citra pujo. Ini yang mengajarkan kita tidak bisa lepas daripada leluhur. Dengan meme, dadong, kumpi, buyut, kelam, klamyung, canggah, warek, kerpak, bongkar, kalewaran. Diajarkan di Ramayana itu dari dulu. Itu jelas disebutkan. Lalu Tarman Rupeng Mitra Pujo masih maring suwo gotro kabeh. Kita dengan tetangga, handai taulan, kenalan, itu harus saling menghormati, saling membantu. Itu diajarkan di Ramayana. Dalam cerita besar Nikel Astokando kita dapat itu sedikit seperti itu. Om Swastiastu. Di dalam epos Ramayana yang sudah kita kenal di Indonesia, khususnya di Bali, di mana di zaman Raja Teguh Anantawikrama sudah dijadikan sebagai salah satu referensi nilai-nilai moral, begitu juga nilai-nilai pendidikan yang dipakai di dalam pengajaran masyarakat kerajaan pada zaman itu, di mana sangat banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam epos Ramayana itu sendiri, baik dari segi moral, etika, kejujuran, begitu juga tentang nilai-nilai kesetiakawanan. Sehingga nilai-nilai kesetiakawanan ini sampai saat ini kita warisi dalam bentuk kegotong royongan di Nusantara ini. Di samping itu juga simbol-simbol yang ada di dalam Ramayana, misalnya simbol daripada salah satu tokoh epos itu adalah Hanuman, di mana tokoh ini dianggap sebagai tokoh yang memiliki nilai rasa bakti yang sangat tinggi. Jadi tokoh ini diharapkan menjadi panutan bagi pencari pendaki spiritual agar di dalam pendakiannya memiliki rasa bakti yang tiada duanya, rasa bakti yang benar-benar tulus dan tumbuh dari hati nurani. Bahkan beliau memohon berkah yang berlimpah diberikan oleh Rama dan Sita. Pada saat itu dia minta cuma satu berkah, yaitu agar Rama dan Sita selalu ada di hati dia, sehingga Rama dan Sita masuk ke dalam hatinya, sehingga dia tidak akan pernah lupa. Dan di dalam juga Mahabharata kita melihat Hanuman pernah ketemu dengan tokoh Bimasena, di mana saat itu tokoh Hanuman ini menghancurkan keegoan daripada si Bima yang menganggap sebagai tokoh yang paling memiliki kekuatan di bumi ini, di mana beliau meruntuhkan dengan meminta Bima untuk mengangkat ekor beliau, dan ternyata Bima sendiri tidak mampu mengangkat, sehingga keegoan Bima runtuh seketika dengan pengajaran yang diberikan oleh Hanuman itu sendiri. Dan nilai-nilai itu juga kita bisa lihat sampai saat ini di Bali. Kita masih warisi banyak sekali patung-patung Hanuman yang dipajang di pura-pura, yang juga ada di depan, kadang-kadang di sebuah candi kurung atau candi bentar, yang menandakan sebagai bala, itu kekuatan yang menjaga agar segala kekuatan negatif tidak masuk ke pura yang bersangkutan. Di samping itu juga kita bisa melihat gambar Hanuman dipasang di banyak kober atau bendera yang ada di pura-pura, yang menandakan wahyu dan menandakan juga kemenangan. Karena dalam epos Ramayana disebutkan
siapapun yang akan memasang bendera Hanuman di dalam kereta perangnya, maka mereka akan diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Hanuman itu sendiri. Sehingga pada saat perang Bharatayuddha pun, pasukan Pandawa itu menggunakan simbol Hanuman yang dipasangkan di benderanya sebagai tanda bahwa mereka sebagai pemuja dan pengabdi kepada Ibu Pertiwi, dan nantinya akan bisa melayani Ibu Pertiwi dengan baik. Nilai-nilai inilah yang barangkali yang kita harus warisi ke depan, agar kita bersama-sama bisa menyayangi, menghormati Ibu Pertiwi kita, bumi kita, alam kita dengan baik, sehingga semua itu akan menjaga kita juga dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Inilah nilai-nilai yang barangkali sekilas, secuil yang bisa kita sampaikan di dalam mitos atau di dalam epos, Ramayana itu sendiri, yang sangat luas. Karena epos ini seperti samudra yang tidak akan pernah kita bisa habis menggali isinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Rajang Semeton, saya Dalang Jemblong dari Melayu. Dalam kesempatan ini ingin berbagi kepada Semeton Sarang Sami, khususnya para pencinta seni pertunjukan wayang kulit Bali dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang filsafat yang ada di tokoh Hanoman. Sebelum berbicara tentang tokoh Hanoman, kiranya saya perlu akan menjelaskan sedikit tentang wayang. Nah, wayang di Bali beraneka macam ragam jenisnya. Ada wayang lemah, wayang peteng, wayang sudomale, wayang sapuleger, dan juga ada wayang wong. Nah, ini yang saya pegang inilah wayang kulit, tokohnya tokoh Hanoman. Kemudian kata wayang dikenal kata wayang itu adalah kata bahasa Melayu. Kalau mungkin internasionalnya itu Inggrisnya puppet. Jadi wayang itu sesuai dengan kata wayang itu semuanya bayangan, cermin. Jadi sesungguhnya kisah-kisah dalam pewayangan itu adalah cermin kehidupan manusia dituangkan dalam kisah pewayangan. Itu kira-kira. Itu yang saya pahami tentang wayang. Mungkin para peneliti-peneliti lainnya akan mungkin memahami pengertian wayang itu dengan pengertian yang beda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, ini tokoh Hanoman. Saya lihat dari bentuknya ini setil Sukawati. Kalau setil Tabanan bentuknya agak lebih besar sedikit nih. Nah, Hanoman ini adalah abdi Sri Ramadewa. Mereka ikut berjuang untuk merebut Dewi Sita yang dilarikan oleh Rahwana di Jagat Lenggel. Hanoman ini, kalau ceritanya, beliau ini adalah putra dari Dewa Siwa atau juga disebut putra Dewa Bayu. Sesungguhnya Hanoman ini ibunya Dewi Anjani. Dewi Anjani ini putra dari Begawan Gautama. Nah, ketika ada kisah cerita Begawan Gautama punya istri. Nah, istrinya ini selingkuh dengan Dewa Surya. Agar si istri Begawan Gautama ini bisa bercengkrama, aman, sehingga anaknya Dewi Anjani diberikan hadiah kecupu manik. Dan hadiah kecupu manik inilah kemudian mau diminta oleh kedua kakaknya, Haribang dan Hari Kuning. Terjadilah perebutan. Akhirnya Haribang Hari Kuning melapor kepada ayahnya. Mereka menganggap ayahnya pilih kasih karena adiknya saja dikasih kecupu manik itu. Akhirnya ayahnya Begawan Gautama terkejut karena beliau tidak ada mengasih apa-apa kepada putranya. Kemudian ditanya ke Dewi Anjani, kemudian dikatakanlah yang mengasih kecupu manik itulah ibunya. Akhirnya ditanya ibunya, karena
kecupu mani ini hadiah dari Dewa Surya, maka ibunya diam 1000 dasa, tidak mau menceritakan asal-usul dari kecupu mani ini. Karena diam seperti batu, maka istri Begawan Gotama dikutuklah jadi batu. Kemudian kecupu mani ini dilempar, akhirnya jatuh di sebuah telaga. Kemudian ketiga anak Begawan Gotama ini mengejar kecupu mani itu. Aribang Hari Kuning langsung terjun ke telaga itu. Sementara Dewi Anjani karena seorang wanita, dia hanya mencoba mencari-cari dengan tangannya sambil mencuci muka. Dan apa yang terjadi? Kedua Aribang Hari Kuning ini berubah menjadi seekor kera. Dan Dewi Anjani pun menjadi tangannya berbulu seperti kera dan kakinya seperti kera. Akhirnya oleh ayahnya, mengapa mereka berubah menjadi wanara? Karena angkara murkanya merebut kecupu mani ini, mempertahankan kecupu mani ini. Nah, sudah itu dia disuruh bertapa ketiga anaknya. Kemudian Dewi Anjani bertapa di sungai, berendam segini ya. Kemudian ini mitologi ini, jangan diartikan begitu saja. Dewa Siwa dan Dewi Parwati bercengkrama, kemudian berubah wujud menjadi kera. Pada saat bercengkrama, kamanya ini jatuh. Ada kisah seperti itu yang saya baca. Kemudian jatuhlah, kemudian jatuh di sungai itu. Dan ini yang bisa dapat dimakan oleh Dewi Anjani. Kemudian lahirlah Anoman ini. Kemudian Anoman setelah dia lahir, dia menanyakan ayahnya. Kemudian dikisahkanlah ayahnya di Sordaloka. Makanya Dewa Siwa mengakui dia ini adalah ayah dari ayah Anoman. Kemudian dia juga disuruh belajar ke Dewa Bayu. Sehingga ini ciri-cirinya. Ya, dia memakai bebajran. Ini kalau sudah seperti ini berarti keturunan, ada garis keturunan Dewa Bayu. Seperti Bima juga ada bajranya. Nah gitu. Itu untuk kisah sedikit, kisah tentang kelahiran Anoman. Kemudian Anoman ini mengabdi di Rawana karena dia ini adalah anak buah Sugriwa. Kemudian mengabdi untuk merebut dia Sita yang dilarikan ke Alengka. Sesungguhnya Anoman ini, filsafat dari Anoman adalah pelayanan seorang abdi yang setia. Pelayanan yang setia. Pelayan itu bukan berarti sudra. Seorang pelayan itu bukan berarti sudra. Pelayanan dengan jiwa kesatria mereka. Artinya dia berani berkorban jiwa dan raganya di dalam mempertahankan sebuah kebenaran. Dan Anoman inilah yang pertama kali diutus oleh Rama untuk pergi ke Alengka untuk menyelidiki keberadaan Dewi Sita di Alengkapura. Sampai-sampai mereka diikat, dibakar, tapi tidak apa-apa. Justru mereka, Anoman justru yang membakar merusak taman nasional dan membakar jagat Lengka. Begitulah dia mempertunjukkan kesaktiannya di tanah Alengka. Tujuannya ingin memberi sok terapi kepada Rahwana. Beginilah kekuatan daripada rakyat Rama. Kalau rakyatnya seperti ini, kalau abdinya saya seperti ini, Rama bagaimana? Nah, gitu. Akhirnya Anoman pulang dengan membawa tanda setia, tanda cinta dari Sita. Itu kembangnya, bunganya. Gitu. Dan menyerahkan cincinnya Rama kepada Sita. Anoman ini di Bali dikasih cat warna yang putih. Putih ini berarti kesucian, ketulusan, ketulus ikhlasan. Dan sifat-sifat jujur ada di sini. Dibuktikan dengan simbol-simbol dia pakai saput poleng. Ini saput poleng ini berapa jumlah putihnya, beritu sekian jumlah hitamnya. Pertemuan antara hitam dan putih ada abu-abu.
Jadi keseimbangan. Dia sesungguhnya adalah tokoh yang mengedepankan kejujuran dan kesetiaan. Dia berani mempertahankan kebenaran, berani mempertahankan kejujuran. Itu dia. Nah, Anoman ini saya pernah kali dia waktu kuliah di ISI Denpasar, di sana pergi membawa misi kesenian Ramayana. Kalau di Bali Ramayananya itu, Ramayana, Senda Tari Ramayana, pada ending cerita Anom itu memegang tangan Trijata. Seolah ada cinta di antara Trijata dengan Anoman, itu biasanya kalau kisah Balinya. Tapi ketika dipentaskan di India, maaf, momen itu dikritik oleh penduduk masyarakat di sana. Karena Anom ini adalah sesuatu tokoh yang didewakan. Bahkan ada pemujaan, khusus pemujaan Anoman di sana. Jadi tokoh yang disucikan. Sehingga adegan-adegan seperti itu dilarang di sana. Karena Anoman itu di India betul-betul melaksanakan Yuklo Brahmacari. Beda dengan di Bali, bahkan Anoman justru punya anak. Di Bali namanya Watu Dangel. Nah, ini tergantung ideologi, mungkin persepsi, ideologi, pemahaman daerah setempat atau lokal jeniusnya, atau kearifan lokal yang dibangun di masing-masing wilayah. Nah, khusus di Bali, biasanya kalau di pura kita melihat ada bendera-bendera atau kober-kober yang berisi lambang Anoman. Nah, kisah ini diambil dari kisah Mahabharata. Ketika Dharmawangsa ingin membangun Astina yang megah, yang indah, seperti istananya Rahwana. Kemudian Dharmawangsa atau Yudhistira menyuruh Arjuna dan Krishna pergi ke Alengka untuk melihat bagaimana bentuk pembangunan di sana. Akhirnya karena dia menuju Alengka harus melewati Kerteg Sidubanda yang dibuat oleh Nala, Rama, dan seluruh pasukan kera. Nah, sampai di sana mereka melihat jembatan itu. Nah, itu. Arjuna mengejek bentuk jembatan itu. Dan akhirnya keluarlah Anoman di sana. Kemudian Arjuna kepada Anoman mengatakan, saya akan mampu membuat jembatan yang lebih kuat dan lebih kokoh daripada ini. Akhirnya Arjuna berkonsentrasi, maka terbentuklah jembatan. Ustaz, lebih hina. Kalau seandainya kamu bisa merobohkan jembatan saya ini, saya akan menyembah kamu. Begitu Arjuna. Akhirnya Anoman dengan satu hentakan kakinya, hancurlah jembatan yang dibuat oleh Arjuna. Akhirnya Arjuna akan menyembah Anoman, tetapi Anoman melarang. Jangan saya disembah. Maka buatkanlah saya sebuah kober atau bendera dan lukislah itu. Pada saat perang Bharatayuda, gunakanlah itu sebagai panji-panji kemenanganmu. Nah, bendera itulah yang sering digunakan di pura sebagai simbol mengajak masyarakat pemuja untuk menekan egonya pada saat sembahyang di pura. Jadi ego kita, ego Arjuna itu harus ditekan. Ego itu harus ditekan. Sehingga kalau sudah ego ditekan, akan muncul jati diri kita, kesejatian kita adalah sang roh, jiwa kita. Nah, di samping biasanya bendera Anoman disandingkan dengan kober yang ada gambar Garuda. Nah, gambar Garuda ini sama seperti itu. Pelayanan pengabdian sampai titik darah penghabisan seperti Jatayu. Yang sampai titik penghabisan mereka melakukan pengabdiannya, walaupun jiwanya menjadi korban, dia ikhlas. Kalau memang digunakan untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Jadi pemakaian bendera di pura yang bersimbol Anoman dan bersimbol Garuda itu diambil dari
cerita itu. Dan ada lagi kisah Wonaro ini. Biasanya kalau orang upacara besar di pura ada sunari. Dan di sunari itu ada simbol kera yang dibuat dari ijuk misalnya nih. Itu intinya itu menyimbolkan Anoman yang sedang ada di Taman Angsoka, yang sedang memiliki Dewi Sita itu. Nah, itu kisah-kisah yang diambil itu. Nah, itu dulu bisa dipadamkan. Sekian penjelasan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam tokoh Anoman. Video selanjutnya akan menjelaskan tentang ragam gerak tari Anoman dalam konteks drama tari Wayang Wong Pura Bale Batur Kamasan.